Dulu, mama kamu itu bukan perempuan baik-baik. Kalau saya beneran anak Bu Rianti gimana? Terus kita saudara. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 177. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Rianti yang hampir bunuh diri. Untung aja ada saudara suster Sally yang menahannya. Bu, Ibu masih ingat saya? Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Oh, yang tadi siang ya? Betul, Bu. Jadi surat itu sekarang sudah sampai di tujuan. Surat itu sangat penting sekali. Dan itu semua berkati. Memang sebenarnya surat itu buat siapa ya? Karena hari ini saya berurusan dengan banyak surat. Termasuk surat dari suster Sally yang ada di Sandra. Jadi saya datang ke Jakarta itu karena amanah dari kakak saya. Kakak saya itu mantan suster yang bekerja di Rumah Sakit Mulia. Namanya Suster Sally. Kakak saya sudah meninggal dunia dan meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan untuk Mutiara. Makanya saya datang ke rumah sakit, lalu dikasih alamatnya Bu Rianti yang katanya bisa membantu saya untuk memberikan surat itu pada Mutiara. Dan itu semua berkat Ibu juga. Saudara suster Sally yang memberitahu surat itu untuk Mutiara membuat Rianti kaget. Tapi dirinya jadi terharu melihat dirinya yang didoakan oleh saudara suster Sally. Di lain sisi, Miss Kiss jadi khawatir melihat Sandra yang bersifat manis kepada Kayla. Bagaimana kalau nanti Kayla berbuat hal jahat? Sementara kedatangan Kenzo membuat Aditya, Aurel, dan Kenzo berbicara. Bahkan bisa-bisanya Aditya menjelek-jelekan nama Rianti kepada kedua anaknya. Soal Sandra, omongannya tentang Mama. Mungkin gak? Kalau Mama punya anak lain sebelum Mama nikah sama Papa. Apa Papa percaya sama omongannya Sandra? Dulu, mama kamu itu bukan perempuan baik-baik. Pekerjaannya atau apa? Kok papa bisa ngomong gitu tapi papa masih mau nikah sama mama walaupun papa udah tahu kalau mama itu bukan perempuan baik-baik? Gak mungkin aku ceritain masa lalu Rianti yang pernah jadi perebut suami orang dan berkhianat sama aku. Kalau itu kebongkar, anak-anak bisa saja nyalahin aku juga. Papa sama mama itu menikah karena cinta. Mama kamu itu suka gonta-ganti pacar. Pulang malam dan gak terkontrol. Mama kamu itu janji sama papa, dia akan berubah. Tapi setelah itu, mama kamu diam-diam sudah punya anak, tanpa sepengetahuan papa. Kemungkinan mama kamu itu melantarkan anaknya. Setelah melahirkan, entah anaknya di panti atau di mana. Tapi pada akhirnya, semua berubah. Mama kamu itu so menjadi baik. Tapi ternyata, masa lalu mama kamu itu sekarang menghantui kita semua. Pas banget dengan kedatangan Rianti di rumah. Apakah Rianti akan mengakui Mutiara? Tapi kedatangan Rianti sangat marah kepada Aditya. Dia juga membuka semua kesalahan Aditya. Dia itu suka... Cukup, Mas! Kamu gak perlu jelek-jelekin aku, apalagi sampai bawa-bawa masa lalu aku. Kamu gak sadar ya kalau masa lalu kamu itu lebih jahat daripada aku? Waktu dulu kamu tuh suka gonta-ganti pacar, dan bahkan setelah menikah, kamu masih mengkhianati aku dengan kamu memiliki hubungan gelap sama Giselle.
Dan belum lama, kamu menggoda Cynthia karena wajah dia itu mirip sama... Cukup, Mah! Siapa sangka kalau Aurel membela Aditya? Bahkan Rianti mencoba menjelaskannya, walaupun Aurel belum percaya sepenuhnya. Apa salahnya kalau mama tes DNA sama Mutiara? OMG's first. Kenzo tetap meminta Rianti untuk tes DNA. Walaupun gitu, Miskis dibuat sedih melihat Aurel belum percaya sama Rianti. Dan ketika menemui Rianti, Rianti berusaha memohon maaf, apalagi karena Aurel yang balikan dengan Ivan. Mama benar-benar minta maaf sama kamu. Mama lepas kendali pas Mama tahu kalau kamu itu balikan sama Ivan. Mama udah kasar sama kamu, itu gak bisa dibenarkan, Aurel. Dan Mama minta maaf. Mama akan ngelakuin apapun. Mama akan ngelakuin apapun untuk menebus kesalahan Mama. Aku mau Mama tes DNA. Buat mastiin Mama jujur atau enggak. Itu satu-satunya cara supaya aku bisa maafin Mama dan percaya lagi sama Mama. Dan demi Aurel, Rianti menerima rencana tes DNA. Tuh kan MK's first. Rianti langsung marah karena semua omongan Aditya. Tapi Aditya masih bisa untuk menjadi paling benar. Kamu lupa pertemuan pertama kita di kafe. Kamu deketin aku di saat aku lagi nangis-nangis karena aku dikhianati sama tunangan aku. Aku ini bukan tipe perempuan yang suka gonta-ganti pacar, Mas. Jangan-jangan tunangan kamu itu ayahnya Mutiara. Kamu sudah punya anak dari dia. Dia ninggalin kamu. Dan dia tidak mau nikahin kamu sebelum menikah sama aku. Makanya kamu malu mengakui Mutiara itu adalah anak kamu. Makanya kamu tinggalin Mutiara. Bisa saja kamu itu menutupi sisi gelap kamu ke aku. Kamu itu sudah mengenal aku lama. Lama-kelamaan. Sekarang apa? Terbuka sedikit demi sedikit. Bagaimanapun keadaannya, Rianti gak akan memberitahu fakta soal Mutiara dan Kenzo. Ternyata Ivan masih berusaha menghubungi Kayla. Bahkan sampai Sandra yang meminta Kayla mematikan teleponnya. Loh, MK's first. Miskis dibuat heran dengan rencana Ivan. Agar dirinya bisa mendapatkan bantuan Kayla lagi, dirinya mau menjauhi Aurel. Mungkin ibu kandung kamu itu Bu Rianti. Tapi saya bukan ayah kandung kamu, Mutiara. Suster Sally yang punya petunjuk tentang asal-usul aku udah meninggal. Aku jadi gak bisa nyari kebenarannya. Kalau di saat-saat kayak gini, rasanya aku pengen curhat dan cerita sama Bu Cynthia. Mutiara yang masih memikirkan omongan Aditya dan seluruh kejadian hari ini, malah ada Sandra yang menghubunginya. Sandra hanya bisa berkata seenaknya. Sorry banget ya saya ganggu nelfon-nelfon kamu, tapi saya penasaran aja, saya cuma mau nanya. Rasanya gimana sih? Ditinggalin sama Kayla, terus gak dianggap anak sama ibu kamu sendiri. Sedih ya pasti ya rasanya ya? Rasanya kalau cuma nelfon saya buat ngeledekin saya, gak usah mbak. Saya gak akan sakit hati juga, gak akan balas omongan Mbak Sandra. No. Please don't hang up the call. Please jangan matiin dulu teleponnya. Saya masih mau ngomong. Jadi tuh gini, saya cuma mau bilang soal omongan kamu yang waktu itu, yang kamu bilang kalau saya punya keluarga tapi saya nggak punya karena Kayla lebih milih tinggal sama kamu. Sekarang lihat siapa yang gak punya keluarga. Now that words points back at you. Karena Kayla udah milih untuk balik ke rumah saya atas kesadarannya sendiri. Berarti kamu tahu nggak tuh artinya apa? Berarti Kayla udah gak nyaman sama kamu. Om Aditya juga udah gak nyaman sama kamu. Tante Rianti juga udah gak nyaman. Terus Dikta, bos kamu sendiri juga kayaknya udah gak nyaman deh sama kamu. Ya ampun, ini kayaknya kamu tinggal nunggu dipecat aja deh dikit lagi. Terus habis itu, mungkin Kenzo juga bakal ikutan gak nyaman kali ya sama kamu.
Dan ujung-ujungnya semua orang bakal ninggalin kamu sendirian. Sebatang kara, alone, and they're gonna feel lonely. Very, very lonely. Tapi Mutiara lebih memilih mematikan teleponnya. Bahkan Mutiara langsung dihubungi oleh Kenzo. Mutiara jadi bertanya bagaimana rasa sayang Kenzo kepada dirinya. Kalau saya beneran anak Ibu Rianti gimana? Terus kita saudara. Ya nggak gimana-gimana. Saya bakal tetap sayang sama kamu bukan sebagai teman, tapi sebagai saudara. Selama ini Mas Kinzo sayang sama saya, kayak Mas Kinzo sayang sama Mbak Aurel ya? Sebenarnya rasa sayang saya ke kamu tuh lebih dari itu, Mutiara. Loh, di mana ya hasil tes DNA aku sama Mutiara? Harusnya hasil tes itu kan aku simpan di sini. Aku ingat, setelah aku kembali ke rumah ini, aku simpan hasil tes itu di berangkas. Karena aku merasa itu tempat paling aman. Tapi kenapa sekarang malah nggak ada ya? Kamu mencari ini? Hasil berdasarkan analisis DNA pada sejumlah lokus genetik ditemukan kecocokan yang konsisten antara profil genetik subjek pertama dan subjek kedua. OMG first, seluruh keluarga Aditya mengetahui hasil tes DNA Mutiara dan Rianti. Probabilitas hubungan biologis sebagai ibu dan anak mencapai 99,99%. Kesimpulan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Rianti Ambarukmi adalah ibu biologis dari Mutiara Yunda. Aku bisa jelasin, Mas. Tolong kasih aku. Tolong kasih aku. Sekarang nggak ada. Sekarang sudah terbuktikan kalau kamu itu ibu kandungnya Mutiara. Dan sekarang juga aku akan talak kamu. Dan kamu tidak bisa mendapatkan sedikit pun dari hartaku. Semua fasilitas atau harta gunung ini. Mama udah bohong sama kita semua. Aku benci sama Mama. Aku gak mau jadi anak Mama. Mas, lepasin aku. Mas, lepasin aku. Pergi! Pergi! Enggak, Mas tolong jangan usir aku. Mas, aku bisa jelasin. Diam di tempat. Tidak perlu kamu jelasin semuanya. Semua sudah jelas. Sekarang aku udah talak kamu ya. Kamu tidak ada rumah sekarang. Pergi sekarang. Aku gak akan pergi, Mas. Aku gak akan pergi dari sini. Aku mohon tolong jangan usir aku, Mas Aditya. Sekarang kamu pergi. Pergi!
Mas, Aditya, aku mau. Mas, Masuk, udah. Mas, aku mau. Jangan usir aku, Mas. Pergi! Aku nggak akan pergi. Mas! Mas Aditya! Mas Aditya, Mas, tolong buka pintunya, Mas. Aku nggak mau diusir dari rumah ini, Mas. Mas Aditya, tolong buka pintunya, Mas. Aku nggak mau diusir dari rumah ini. Mas Aditya. Mas, aku mohon kalau buka pintunya, aku bisa jelasin semuanya, Mas. Tolong buka pintunya, Mas. Aku gak mau diusir. Aku gak mau diusir. Aku gak mau diusir, Mas. Aku gak mau diusir. Jangan usir aku. Buka pintunya, Mas. Buka pintunya, Mas. Jangan usir aku, Mas. Jangan usir aku. Aku nggak mau diusir. Ternyata ini semua hanya mimpi Rianti. Tapi baru juga dia bangun, dirinya sudah dihadapi oleh ancaman-ancaman Aditya. Makanya dia juga langsung mengecek hasil tes DNA kemarin. Aditya yang tahu Kenzo bersama Mutiara langsung menghubungi Mutiara. Pas banget dengan Mutiara dan Kenzo yang akan berencana makan di luar. Tapi siapa sangka kalau Aditya minta Mutiara untuk sarapan bersamanya di rumahnya. Kamu udah dijemput sama Kenzo? Oh, udah di jalan kok, Pak. Tapi diajak sarapan dulu sama Mas Kenzo. Belum. Kalian kenapa sarapan di luar? Sarapan di rumah saya aja. Bareng Kenzo, Aurel, Bu Rianti. Kebetulan Bipa sama Nunu sudah menyiapkan sarapan buat kita semua. Oh, saya nggak enak, Pak. Mutiara, mungkin memang kamu belum ketahuan anak kandungnya Bu Rianti atau bukan. Tapi kalau memang benar, kamu berhak ada di meja makan rumah saya. Mutiara, tolong kamu terima tawaran saya. Setelah sarapan, kita langsung ke rumah sakit. Bagaimana? Iya. Baik, makasih banyak ya, Pak. Bapak ngomong apa tadi? Pak Ditya ngajakin sarapan bareng, Mas. Di rumah. Lola I'm kiss first. Kayla sepertinya sudah berubah dengan semua orang. Bahkan Kayla akan ikut Sandra menuju rumah Kenzo. Lola I'm kiss first. Kenzo tetap mengajak Mutiara makan di luar. Dirinya untuk melindungi Mutiara. Malu ya Mas Kenzo sebenarnya. Saya harus satu meja sama Bu Rianti, Mbak Aurel, Pak Aditya. Iya kan? Terus saya dulu mantan ART. Saya cuma takut kalau kamu ntar nggak dengerin papa sama mama ngeluarin kata-kata yang nggak pantas kamu dengerin, nanti jadi nyakitin hati, nyakitin perasaan kamu. Saya nggak mau Mutiara, karena saya tahu betul sifat mama sama papa tuh kayak gimana, dan saya tahu sifat kamu kayak gimana. Tapi Mutiara malah ingin menuruti omongan Aditya. Tanpa Mutiara tahu kalau Kenzo berdoa agar hasil tes DNA-nya negatif. Aku pengen banget Mutiara bisa ketemu sama ibu kandungnya. Tapi aku mohon ya Allah, jangan ramah ibu kandungnya Mutiara. Aurel yang sulit menghubungi Ivan jadi buat dirinya kepikiran. Sedangkan Ivan masih berusaha untuk menghubungi Kayla. Ini demi keberlanjutan studio fotonya. Padahal Kayla juga gak akan mengangkat teleponnya. Perubahan Kayla membuat Sandra jadi senang. Di lain sisi, Miskis jadi senang melihat Dikta dan Cynthia ngobrol. Ini soal rencana untuk meramaikan Cafe Sententia kembali. Apalagi Dikta menyetujuinya. Tante, Dikta. Aku makan duluan ya. Aku juga mau beres-beres dulu. Kedatangan Marsha membuat Dikta dan Cynthia meninggalkannya. Ini membuat Marsha jadi kesal. Baru juga Cynthia kepikiran soal ancaman Aditya. Tapi dirinya dihubungi oleh Aditya yang mengajaknya dinner. Miskis jadi heran dengan tingkah Aditya. Rianti yang datang di meja makan langsung dibuat kesal oleh Aditya. Mutiara on the way ke sini. Aku ngajak dia untuk sarapan bareng di rumah ini.
Mengetahui Rianti soal Mutiara yang akan makan bersama membuat Rianti harus pura-pura marah. Bagaimanapun, Rianti harus menutupinya. Kedatangan Mutiara dan Kenzo buat Miskis terharu karena sambutan hangat oleh Trimo dan Yanto. Berbeda dengan Nunu, Mutiara akan selalu dilindungi oleh Kenzo dari orang-orang yang berbuat gak baik. Maaf, Diva di mana ya? Nggak tahu. Bukannya Tri waktu subuh Bandung juga ngeliat Diva ya? Kok sekarang nggak tahu? Dan Kenzo, iya Mbak Ipa lagi di pantry dan lagi nyiapin sarapan. Mbak Nunu masuk ke dalam dulu ya Den ya, mau nyiapin Itu contoh kecil kalau ada yang bersikap nggak baik sama kamu. Saya pasti bakal ngomongin kamu dan ngebantuin kamu. Diva. Neng, ya Allah. Neng. Bibi kangen banget sama Neng. Padahal kan kita baru beberapa hari aja nggak ketemu ya Neng. Mutiara jualan banget sama Bibi, Bi. Neng teh tambah gelis aja ya Allah. Mental Mutiara masih mental ART. Walau Mutiara mungkin aja anak Rianti, dia tetap aja nggak cocok jadi bagian dari keluarga ini. Melihat sikap Mutiara dan Ipa membuat Aditya tidak suka. Bahkan Aditya memberitahu soal rencana tes DNA nanti. Ini semua akan tanggung jawab saya untuk masalah biayanya. Kamu jangan menganggap ini sebagai hutang. Saya akan senang kalau kamu akan menganggap keluarga ini keluarga kamu sendiri. Maksud Pak Aditya apa? Apa Pak Aditya masih yakin kalau aku ini anak Bu Rianti dari laki-laki lain? Kalau ternyata Mutiara anak kandungnya papa sama mama tuh gimana? Gak mungkin, Kenzo. Kalau emang nggak mungkin, kenapa papa nggak tes DNA aja sekarang? Ya gak perlu lah, Kenzo. Nggak ada salahnya kan? Iya, Papa tahu, tapi gak mungkin. Dan itu tidak perlu. Siapa sangka kalau Kenzo juga minta Aditya untuk tes DNA. Tapi Aditya malah menolaknya. Dan Mutiara juga menyetujui Aditya. Rianti yang bergabung di meja makan langsung meyakinkan kalau Mutiara bukan anaknya. tes DNA itu akan membuktikan kalau Mutiara itu bukan anak kandung aku. Kalau emang kamu mau buang-buang uang kamu, silahkan. Aku nggak takut kok. Karena aku tahu, anak aku itu cuma 2, Kenzo dan Aurel. Astaga, bahaya banget ini MK's first. Sandra datang bersama Kayla di rumah Aditya. Dan ini udah membuat para ART-nya terkejut. Apalagi kedekatan Sandra dan Kayla. Tuh kan MK's first. Kedatangan Sandra membuat keluarga Aditya semakin tegang. Ini terus membuat keributan. Tadi Om Aditya nge-invite aku buat semacam pengawas gitu. Karena kita semua kan tahu ya, your mother, Tante Rianti, is a big liar. Jadi your father ngundang aku buat bantu ngawasin tes DNA-nya. Sandra, kamu jangan ngomong macam-macam sama mama ya. Loh, I am not. I'm just saying the truth. Karena emang kenyataannya Tante Rianti itu pembohong kan, buktinya. Dia tahu tentang affair-nya Om Aditya dan dia tetap nutup-nutupin itu. Yang kedua, dia bohong sama kamu sama Aurel. Dia balik ke sini, dia bilang kalau misalkan aku nggak bantuin dia, padahal nyatanya aku ngasih dia uang untuk dia balik ke sini dan kalian semua nggak akan tahu kan kalau misalkan bukan aku yang jujur. So, itu nggak menutup kemungkinan kalau misalkan Tante Rianti bakal pakai cara yang licik buat nutupin kalau Mutiara itu adalah anak dari hasil hubungan gelap dia sama orang lain. Ya kan? Cukup, Sandra! Kamu keluar dari sini. Daripada kamu di sini bikin keributan, kamu keluar. Keluar! Kenzo, Papa nggak pernah ngundang seseorang buat ikut campur sama masalah keluarga aku. Papa yang mengundang Sandra ke sini. Jadi Sandra tidak berhak diusir. Kenzo,
yang mengusir Sandra malah dibela oleh Aditya. Bahkan Aditya mempersilahkan Kayla dan Sandra untuk sarapan bersama. Tingkah Kayla membuat Mutiara heran, tapi Mutiara mencoba menenangkan Aurel. Miskis jadi terharu tanpa ada yang tahu kalau Rianti senang melihat kedekatan mereka. Aku senang sekali melihat kedua anak perempuanku akrab seperti ini. Tapi di sisi lain aku sedih. Karena aku gak bisa mengakui Mutiara di depan mereka. Miskis semakin dibuat khawatir melihat Kayla yang masih tegang menatap Aurel. Tapi Miskis dibuat heran melihat Aditya yang keras kepala. Dirinya tidak percaya itu kepada Rianti. Maksud kamu apa ya, Mas? Selama ini setelah berkali-kali kamu hianatin aku masih bisa terima. Tapi untuk kali ini kamu udah keterlaluan, Mas. Kamu udah nuduh dan curiga sama aku yang bukan-bukan. Kalau kamu bukan ibu kandungnya Mutiara, kenapa kamu takut untuk tes DNA? Aku nggak takut, Mas. Tapi aku nggak suka aja kamu curigain aku terus-terusan kayak begini. Kayla jadi memikirkan kemungkinan Rianti yang menjadi ibu kandung Mutiara. Nah, buat MKidsverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.